Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom Kak Uni. Shalom Kak Putri dan Shalom Kak Kak Adi. Iga. Nah adik-adik semua bertemu kembali di sekolah minggu di minggu yang baru. Kak Iga dan kawan-kawan di sini ajak adik-adik semua yang ada di rumah ketong bangkit berdiri, ketong sama-sama angkat pujian. Halo kawanku semua. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Allah. Adik-adik semua ketong angkat pujian ini satu kali lagi. Halo kawanku semua. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Allah. Oke, baik adik-adik masih dalam posisi berdiri, ketong siapkan hati, ketong angkat pujian, thank you God. Thank you, God, for my hands and feet. Thank you, God, for my eyes to see. Thank you, God, for my mouth to sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for my hands and feet. Thank you, God, for my eyes to see. Thank you, God, for my mouth to sing. Thank you, God, for everything. Baik adik-adik semua, mari ketong menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami semua dan anak-anak yang ada di rumah Bapa. Pada hari ini Bapa, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap puji-pujian yang kami angkat agar dapat Engkau terima Bapa. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Nah, adik-adik semua masih dalam posisi berdiri. Ketong mau memuji nama Tuhan, ketong angkat pujian. Aku anak raja. Gerakan adik-adik bisa lihat di kakak di depan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau
adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan dengar cerita, tapi sebelum itu kita angkat pujian, ku buka Alkitab. Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, baik, kita siapkan hati, semua lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sekarang berkumpul dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar firman ini terus bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi ketong sudah sama-sama berdoa. Sekarang ketong mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini hari terambil dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nanti Kak Iga dan Kak Uni akan baca secara berganti-gantian ya adik-adik. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung.
Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalasnya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu ketemu firman Tuhan ini hari. Sekarang ketemu mendengar cerita tentang 2 orang, yaitu Kain dan Habel. Adik-adik masih ingat cerita yang minggu lalu Kosonde? Cerita minggu lalu tuh tentang manusia pertama. Ada Adam dan Hawa. Nah, Kain dan Habel nih itu anak dari Adam dan Hawa. Nah, ini kau nih kasih tunjuk deh gambar. Nah, yang Kain yang ini, Habel yang ini. Nah, jadi dulu tuh Bapak Adam dan Mama Hawa punya 2 orang anak laki-laki, nama Kain yang kakak dan Habel yang adik. Pas sudah besar nih, Kain dan Habel punya 2 pekerjaan yang berbeda. Kalau Bapak Kain yang ini, Bapak Kain bekerja sebagai petani. Dia menanam di kebun, di sawah. Yang biasa adik-adik kalau lihat lewat sawah atau kebun ada yang bertanam. Nah, Bapak Kain pun pekerjaan sebagai petani. Kalau Bapak Habel, dia bekerja sebagai gembala kambing domba. Yang ini nih adik-adik lihat, ada Bapak Habel ada jaga kambing domba. Bapak Habel punya kambing dan domba, dan Bapak Habel jaga untuk kasih makan. Kemudian suatu hari Bapak Kain dan Bapak Habel mau kasih persembahan di Tuhan. Tapi dulu tuh adik-adik persembahan yang dong berikan tuh bukan sama kayak ketong kopi gereja kasih kolekte. Yang dulu tuh dong harus dirikan mesbah yang kayak begini nih. Nah, jadi Bapak Kain dan Bapak Habel mau memberikan persembahan, jadi dong bangun mesbah. Jadi Bapak Kain yang pertama memberikan persembahan. Bapak Kain pekerjaan kan tadi sebagai petani ya. Jadi Bapak Kain kan ada tanaman-tanaman, tanam sayuran, tanam buah-buahan. Nah, Bapak Kain kasih itu sebagai persembahan. Ada di sini nih Bapak Kain taruh buah-buah. Bapak Kain kasih itu sebagai persembahan di Tuhan. Tapi nih adik-adik, Tuhan sonde terima Bapak Kain persembahan. Kira-kira kenapa Tuhan sonde terima Bapak Kain persembahan nih? Nah, karena Bapak Kain nih kasih hanya sebagian. Padahal Bapak Kain ini punya banyak sekali, tapi Bapak Kain hanya kasih sebagian saja. Bapak Kain sonde ikhlas dalam kasih. Padahal Tuhan mau tuh kalau kasih persembahan harus ikhlas dengan tulus. Tapi Bapak Kain hanya kasih sebagian saja. Makanya Tuhan sonde terima itu persembahan. Nah, berikutnya ada Bapak Habel. Tadi kan Bapak Habel dia sebagai gembala. Bapak Habel siapkan kambing domba yang terbaik. Kambing domba anak sulung kambing domba. Bapak Kain persembahkan itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Kain kasih nih, Bapak Kain siap itu kambing domba baik-baik kasih. Dan Bapak Kain pun kasih Bapak Habel pun kasih dengan ikhlas, dengan tulus. Jadi Tuhan menerima persembahan dari Bapak Habel. Nah, pas Bapak Kain lihat Bapak Habel persembahan Tuhan terima nih, Bapak Kain langsung emosi adik-adik. Bapak Kain pemuka langsung berubah.
Kalau orang Kupang bilang, nah muka asam tuh Bapak Kain pemuka langsung berubah jadi muka asam, langsung jengkel dengan Bapak Habel. Bapak Kain rasa kenapa kok Bapak Kain pempersembahan sudah diterima, tapi Bapak Habel pempersembahan diterima. Nah, karena Bapak Kain jengkel nih, karena Bapak Kain so emosi, Tuhan tegur Bapak Kain. Tuhan ini tegur Bapak Kain supaya harus ini berbuat baik dan tidak berdosa. Sonde boleh jengkel dengan Bapak Habel supaya Bapak Kain tidak berdosa. Tapi adik-adik di dalam Bapak Kain punya hati nih, Bapak Kain sudah rencana yang jahat. Jadi akhirnya Bapak Kain ajak Bapak Habel jalan pi Padang. Pas sampai di Padang, adik-adik tahu kosonde apa yang Bapak Kain buat? Itu adik-adik lihat di gambar tuh, Bapak Kain pukul Bapak Habel. Sampai Bapak Habel luka-luka, sampai Bapak Habel luka parah dan Bapak Habel mati adik-adik. Nah saat itu juga Tuhan langsung tahu kalau Bapak Habel nih sebuah jahat, yaitu Bapak Habel sudah bunuh Bapak Kain sudah bunuh Bapak Habel. Jadi akhirnya Tuhan ini tegur Bapak Habel. Tuhan ini tanya di Bapak Kain di mana Bapak Habel, tapi Bapak Kain sudah mau mengaku kalau Bapak Kain ini sebunuh Bapak Habel. Akhirnya karena karena Bapak Kain sudah mengaku, akhirnya Tuhan kasih Bapak Kain hukuman. Tuhan sudah memberkati Bapak Kain. Nah adik-adik itu ketemu punya cerita tentang Bapak Kain dan Bapak Habel. Nah terus pelajaran apa yang bisa ketong dapat dengan ini cerita Nah pelajaran yang ketong bisa terima dari Bapak Kain dan Bapak Habel yaitu kalau ketong memberikan persembahan, ketong harus memberikan dengan ikhlas, harus tulus. Karena Tuhan Yesus sonde lihat mau kasih banyak kok, sedikit kok, Tuhan Yesus tetap terima kalau ketong kasih dengan tulus. Sama seperti Bapak Habel yang dia kasih, dia sudah siap, dia mempersembahan baik-baik, dia sudah siap dengan tulus hati, dengan ikhlas, jadi Tuhan terima. Nah adik-adik juga harus seperti itu. Adik-adik kalau mau bawa persembahan kepada Tuhan harus siap baik-baik. Contohnya yang dulu ketong masih sekolah minggu di gereja tuh, kalau Bapak Mama kasih uang persembahan dari rumah, adik-adik harus kasih itu semua. Bukan kok nanti adik-adik singgah kios, belanja dulu, baru itu nanti sisa baru kasih di persembahan. Nah itu salah, karena ketong siap dari rumah itu uang untuk kasih di Tuhan, tapi ketong pakai di lain, ketong kasih di Tuhan sisa. Nah ketong tidak boleh begitu, harus kasih apa yang sudah disiapkan dari rumah. Dan Tuhan juga mau ketong berikan ketong hidup, ketong dengan ketong hidup taat, berbuat baik. Tuhan mau ketong persembahkan ketong hidup yang begitu. Nah ini ketemu pencerita adik-adik ini hari, semoga adik-adik semua terberkati dan mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah adik-adik semua, ketong sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan tadi. Kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Sekarang ketong mau mengakhiri ketong sekolah minggu. Adik-adik semua mari ketong angkat pujian klingklong. Jari kelingking, mami, mami, ini jari manis. Tentong, tentong, ini jari tengah. Tungtang, tungtang, ini jari telunjuk. Babu, babu, ini ibu jari. Jari-jariku pandai berdoa. Mari ketong semua satu dalam doa.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekarang kami kakak-kakak di gereja maupun adik-adik di rumah, kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami Bapa. Kiranya puji-pujian dan firman yang telah kami dengar juga dapat memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya tetap memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.